mungkin boleh minta tanggapannya soal tadi hasil sidang dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat permohonan Pak Dodi kan ditolak seperti itu. Jadi alasannya karena ya masih ada perkara yang sama di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Di sini menjadi nanti ini jangan ini ya. Gimana Pak Haji? Gimana mas? Ya permohonannya Pak Dodi yang di Pengadilan Agama Jakarta Pusat itu tidak diterima begitu alasannya karena ada perkara yang sama yang sedang berjalan di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Seperti apa Pak Haji menanggapinya? Ya gimana lah saya menanggapi itu ya. Kalau menurut saya sih ya memang pas itu makan sekarang kan sedang lagi berjalan sidang di Pengadilan Jakarta Barat. Itu jam Jakarta Barat pasti dituntaskan dulu sih. Sidang kapan lagi Pak Haji? Tanggal 29 pasti. Agendanya apa tuh mungkin? Agendanya kan sekarang kan dalam masa dimediasi oleh pihak pengadilan. Kan sempat diminta untuk ada mediasi di luar pengadilan, akhirnya itu tidak terlaksana atau seperti lanjut aja di persidangan. Ya kalau tidak terlaksana ya tentu lah. Tapi saya nggak paham juga itu kan orang pengadilan. Ya. Nanti kan di PA Barat juga pasti akan diminta saksi dan bukti apakah sudah dipersiapkan semuanya Pak Haji? Betul. Ya saksi-saksi tentu tergantung permintaan pihak pengadilan. Apa yang dia minta oleh pihak pengadilan itulah yang dipersiapkan. Nanti saat ini Pak semalam sudah kemarin ada pertemuan dengan Pak Sunan Kalijaga, mungkin boleh diceritakan seperti apa sih, siapa yang menginisiatif, siapa akhirnya Pak Haji bisa bertemu langsung nih? Alhamdulillah kemarin saya dihubungi oleh Pak Sunan. Dia minta maaf sama saya atas mungkin kekeliruan yang awal. Mungkin dia terdorong karena mungkin ada bisik-bisikan yang tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya dia terlanjur. Nah setelah dipelajari ternyata tidaklah seperti itu. Akhirnya dia merasa terlanjur ya dia dan tidak ada masalah di dalam persoalan itu. Tidak ada masalah. Berapa lama ada pertemuan dengan Pak Sunan? Alhamdulillah saya ada pertemuan kemarin ya ada satu jam ada. Ada kesepakatan ada rencana ke depan yang akan dilaksanakan seperti itu? Kemarin cuman kebanyakan kami membicarakan bagaimana masa depan Sigal. Itu artinya agar masa depan Gala jangan sampai nanti dia berbeban psikologis. Nah, itulah kemarin. Pak Haji, tapi sempat juga kan sebelumnya kan sebelum ketemu Pak Haji, Bang Sunan sempat meledak-ledak juga tuh ngomongin soal video, topeng apa segala macam. Sempat disampaikan juga nggak ke Pak Haji bahwa ternyata itu salah atau gimana dan ada permohonan maaf nggak dari Bang Sunan? Iya makanya itulah yang saya bilang tadi kan. Artinya dia terlanjur karena berdasarkan bisikan-bisikan yang disampaikan kepada dia, maka itulah yang dia sampaikan. Ternyata setelah dipelajari tidak sesuai dengan apa yang disampaikannya sehingga dia sendiri minta maaf. Saya merasa memang Bang Sunan memang jiwanya besar dan dia seorang lawyer yang pantas kita hargai menurut saya. Saya menghargai sikap kedewasaannya, sikap seorang yang besar. Saya cerita nggak sempat dibully juga kemarin gara-gara press con itu, mungkin sempat cerita ke Pak Haji juga? Iya adalah dia itu ada cerita. Tapi dengan dia menyampaikan kepada saya maaf dan kemudian atas kelanjutan itu bagi saya itu suatu jiwa yang besar menurut saya. Saya yakin dan percaya sama dia bahwa dia seorang yang baik dan mungkin dia akan mampu untuk berbuat baik. Ada rencana apa lagi mungkin mempertemukan lagi dengan Pak Dodi atau mediasi semacam itu? Belum ada sih, belum ada. Cuman kami membicarakan setelah pembicaraan seperti itu, terus lanjut bagaimana kira-kira keadaan Gala itu yang banyak dibahas. Jadi bagaimana ke depan, ya kita lihatlah perkembangannya. Sebelumnya kan sempat nyebut juga kalau mau nempuh jalur hukum Pak Haji dari pihak sana.
Mungkin Setelah pertemuan kemarin tuh akan lanjut kah atau memang stop? Iya, iya itu makanya kan sudah saya jawab tadi karena berdasarkan apa yang dia terima itulah rupanya tidak seperti itu. Nah, makanya dia ya saya minta maaf sama dia. Tapi langkah hukumnya ada nggak diambil? Ya kan persoalannya kan tidak seperti itu. Oh, Dia sendiri kan sudah mengakui. Jadi terlanjurnya itulah yang dia minta maaf. Ada kabar juga Pak setelah preskon dan akhirnya ketemu dengan Pak Haji dan mengetahui duduk perkaranya, video itu seperti apa, kabarnya Bang Sunan itu sudah tidak lagi megang Pak Dodi sebagai kuasa hukumnya. Benar nggak Pak seperti itu? Kurang paham saya, kurang saya paham. Soalnya saya tidak berbicara sampai ke situ. Dia hanya berbicara ngomong seperti itu ya seperti yang saya sampaikan tadi, artinya berdasarkan apa yang dia terima gitu. Jadi kelanjutannya itulah dia minta maaf. Tapi lagi-lagi, kalaupun nanti ada upaya Pak Sunan untuk memediasi, mungkin ada perdamaian, Pak Haji tetap siap ya seperti seperti kemarin, nggak selalu siap untuk menempuh perdamaian seperti itu, melanjutkan hidup secara damai. Seperti itu. Saya sangat siap. Saya sangat siap untuk kalau umpamanya ada mediasi, ada perdamaian, sangat siap saya. Karena semuanya itu yang terbaik kalau menurut saya, demi Gala dan demi ketenangan juga kan gitu ya. Udahlah, cukuplah kan begitu ya. Nggak ada perlu lagi hal-hal lain yang harus diangkat menjadi konsumsi publik istilahnya ya. Tapi kalau umpamanya kita berbicara masalah Gala, bagaimana ke depan, nah itu mungkin saya sangat setuju. Tapi kalau umpamanya hal-hal yang tidak penting, saya sudah cukup lah. Jadi harapan Pak Haji tetap ya salaman, berpelukan, bahkan berencana buat ngajak dagang Bisnis bareng. Itu benar ya. Iya, itulah kita selaku manusia yang bersaudara ini ya, alangkah kalau bagi saya alangkah baiknya sesuatu itu kita selesaikan dengan secara hikmah. Itu kalau saya, harapan saya. Namun kalau pihak lain berpendapat lain, ya saya pulangkan kepada diri kita masing-masing. Nanti Rebo akan ketemu lagi dengan Pak Dodi atau seperti apa sih agenda sidangnya mungkin? Ya, agenda sidangnya hari Rabu kan sidang tanggal 29. Ya kita, insya Allah kita datang. Ya seperti itu. Bagaimana kelanjutannya itu kan pihak pengadilan yang akan memberikan ketentuan dia. Tapi nggak kapok ya Pak Haji ngajak salaman walaupun kemarin seperti salah seperti itu? Saya untuk sesuatu yang baik, saya soalnya kenapa? Itu termasuk perbuatan memang yang diridai itu. Artinya kita menjaga persaudaraan, menjaga hubungan. Itu Nggak dendam ya Pak? saya nggak ada dendam. Ya sudahlah. Yang berlalu ya berlalu, itu aja harapan saya sih. Terkait sangat disayangkan nggak sih dengan adanya tindakan Pak Dodi dimanakan ke Komnas Anak sehingga melibatkan ke sana gitu. Ya kalau kita berbicara sangat disayangkan, di dalam persoalan yang terjadi sekarang banyak yang sangat disayangkan. Namun saya hanya satu-satunya ya mau apa lagi ya, saya udah diam. Kalau sangat disayangkan semuanya sangat disayangkan. Nah, ini pun nggak perlu berlebar. Tapi kalau Pak Haji nggak masalah misalkan kalau orang Komnas datang untuk melihat langsung, malah untuk lebih terang mungkin yang tadinya hanya katanya bisa orang Komnas bisa melihat langsung kondisi Gala seperti itu, nggak keberatan ya? Enggak. Saya malah menunggu deh. Saya orangnya istilahnya memang ingin menerima masukan dari orang-orang yang lebih tahu dan orang-orang yang lebih paham dan lebih mengerti baik cara mendidik anak ataupun melihat pertumbuhan psikologis anak. Ada orang yang memberi masukan-masukan, bagi saya itu wajar aja diterima. kabarnya Komnas mau datang di dekat-dekat waktu ini, udah ada komunikasi belum Pak Haji? Komunikasi belum ada. Tapi bagi saya sih tidak ada masalah. Didatang kapan saja, asal konteks saya kan jangan sampai saya sedang berada di pasar gitu. Kalau umpamanya saya lagi di rumah enggak. Tapi kalau umpamanya saya mau jalan, kalau dia mau datang saya akan tunggu. Mohon maaf kali ini Pak Haji, kan kemarin salah satu yang disampaikan oleh Pak Haji soal eksploitasi seperti itu. Seperti apa sih kalau kondisi kalian, orang tahunya kalau media sosial kan ya baik-baik aja. Kalau Pak Haji sendiri menjelaskannya seperti apa? Ya makanya saya juga bingung ya, rasanya saya tidaklah menyalah-nyalahi aturan cara mendidik anak, cara mengawasi anak. Rasanya saya nggak menyalahi aturan, tidak ada
yang tersakiti, saya selalu membuat bagaimana cucu saya ini merasa senang dan dia merasa enjoy dan dia merasa apa ya, ya gembira lah ya. Jadi menurut saya tidak ada yang apa yang saya eksploitasi. Saya juga nggak ngerti ya. Sebenarnya istilahnya itu eksploitasi, saya nggak paham seperti apa yang dieksploitasi itu sampai sekarang belum paham, saya belum ngerti. Nah, Pak Haji, menurut Pak Haji cara dari pihak sana terlalu bergabung-gabung sih, sedangkan ini kasus ini masih berjalan dan sedangkan kita tahu melibatkan ke Komnas Anak. Nah, pandangan Pak Haji termasuk nih suatu hal yang terobong sih dari pihak sana gitu, sampai segitunya gitu. Ya, saya juga kurang memahami hal itu ya. Kenapa? Karena seperti yang kamu tanya tadi, kamu tanya kan pihak sana. Ya saya hanya pihak sini yang bisa saya bicara. Kalau pihak sana saya nggak bisa bicara. Nah, mungkin aturannya seperti itu mungkin dari Pak Haji yang ingin selesai secara persidangan di agama, tak tahu dan melibatkan itu. Ya terus saya mau ngomong apa ya kalau memang maunya begitu, terus saya mau bicara apa? Ya, jadi memang masing-masing kita, masing-masing. Jadi cara saya begini, nah cara orang bagaimana, nah itu saya pulangkan kepada pribadi masing-masing. Intinya Pak Haji siap, maksudnya dengan tangan terbuka kalau Pak Aris mau datang ke rumah melihat kondisi Gala seperti itu nggak masalah ya. Oh iya, malah saya sangat merasa terhargai saya dengan datang dia. Merasa terhargai saya kalau dia datang. Tapi kalau dia tidak datang, tidak ada masalah. Sebab kenapa? Kalian sendiri sudah menyaksikan pertumbuhan Sigala, alhamdulillah. Kan kalian di rumah kan bebas, saya bebaskan untuk waktu kemarin, kan tidak ada masalah. Tidak ada masalah, semuanya jelas, transparan. Tidak ada yang ditutup-tutupi, dan tidak ada yang tersakiti, dan tidak ada yang dipaksa-paksa. Sip, aman. Ya Pak Haji, ini terkait uji motorik nih, semakin hari semakin lengket nih Pak Haji nih. Mungkin dari segi penaranto seperti apa Pak Haji? Nah, bisa aja nanya itu. Historiknya saja lagi di luar gimana masuk lengket begitu. Si Puji di sini di Indonesia, si historiknya di Turki itu gimana? Tahu juga ya. Hah? Ya, kalian yang kemarin kalian nanya bahwa si Puji ngantar ke bandara. Jadi saya tanya tahunya di situ kan. Nah sekarang dan bilang semakin lengket. Dia kan berada di mana di Peti kan? Nah si Puji ada di mana dia mulai semakin lengket. Tapi video callan Pak Haji. Bohong aja. Video callan Pak Haji ini makin gosipnya semakin kencang gitu. Ada nggak buktinya dia video callan? Di media sosial dia akun gosip. Nggak tahu. Saya kurang tahu. Tapi Jadi cocok Pak Haji ya? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu dan saya nggak belum melihat. Selama ini ada nggak sih Puji untuk keterbukaan sama Pak Haji dan sebagai orang tua kan bisa Curhat gitu mungkin soal pasangan. Kalau dalam persoalan karena dia baru mencoba artinya orang penyesuaian dengan dengan sama-sama anak muda lah ya. Memang hal itu mungkin dia ya saya sendiri juga berat lah menanya-nanyakan, masa baru anak saya bergaul dengan seseorang, masa saya harus nanya-nanya bagaimana, tidak mungkin kan. Berilah kebebasan kepada anak, apalagi dengan umurnya udah 19 tahun. Soalnya kenapa? Sejauh ini semua itu kan masih dalam batas-batas wajar, tidak ada yang melewati batas. Tapi sejauh ini Puji salah satu anak yang terbuka nggak sih untuk pasangan Pak Haji? Selama ini tidak terbuka. Selama ini kan saya terbuka. Namun ke depan ya karena dia udah dewasa tentu ada juga hal-hal yang lantas dia sembunyikan, dia tutup itu tuh udah dewasa kan namanya. Kalau kemarin semuanya terbuka. Tapi sebagai orang tua berarti sudah mengizinkan ya ketika Fuji sudah mulai ada ketertarikan dengan lawan jenisnya, sebagai orang tua Pak Haji mengizinkan seperti itu. Iyalah, kita nggak boleh terlalu mengatur-ngatur banget, enggak. Kita hanya sebatas mengawasi. Sebatas itu wajar, sebatas itu masih dalam koridor-koridor yang pantas menurut aturan main, ya silakan. Sempat menyampaikan mungkin kalau bisa nyari cowok yang seperti ini loh, yang gini loh, yang gini. Ke Fuji sempat bicara seperti itu Pak Haji? Saya beranggapan baik aja ya, semua cowok itu sebenarnya bagi saya baik. Cuman ya itu tergantung cara mereka cara mereka bergaul, cara mereka bertukar pikiran, ya cara mereka menjalani hidup.
kita harus positif kepada saya positif kepada anak muda. Nah untuk Puji sendiri biasanya nih untuk apa dia sebelum dia menentukan pasangan dia suka sharing dulu nggak sih ke Pak Haji katakan Pak kayak gini bagaimana gitu. Kalau soal anak saya, kalau soal itu saya nggak berbicara sampai ke situ. Tapi anak saya sudah paham. Karena karakter-karakter orang yang papa sukai, yang saya sukai dan yang mama sukai dia sudah tahu. Kenapa? Karena saya sama abangnya sudah sering berbicara itu. Sama abangnya baik dulu yang almarhum ataupun abangnya yang lain-lain saya juga berbicara, sudah sering saya berbicara. Tentu dia mendengar. Jadi dia sudah paham seperti apa yang kriteria yang dia sukai dia. Nah terus kalau untuk abang-abang sendiri bagaimana? Abang-abang sendiri responnya melihat adiknya bertemu dengan salah satu dari youtuber gitu. Ya tentu abang-abangnya tentu mensupport dan mendukung ya. Apa yang dilakukan kalau kebaikan untuk adik ini pastilah abang-abangnya itu sangat mendukung, bahkan mendoakan. Kan semuanya ini ya karena berkat didikan dari abang-abangnya juga lah ya semuanya ini, makanya menurut ya sampai sekarang alhamdulillah ya semuanya terkontrol. Terima kasih Pak Haji. Sampai ketemu hari Rabu.